Ketika kita mencari hikmat dengan segenap hati, akan selalu kita menemukan jawaban demi jawaban daripada perjalanan permasalahan atau tantangan atau babak demi babak kehidupan kita. Meskipun memang tidak menjamin semua jawaban itu akan memuaskan kita. Karena tetap hikmat manusia terbatas. Tapi dalam ayat pertama pasal yang ke-8, langsung pengkhotbah Kohelet atau Salomo itu berkata bahwa siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara. Orang berhikmat bisa paham dan mengerti banyak hal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, arahkan, condongkan hati kita untuk belajar menangkap hikmat, apalagi dari firman Tuhan, dari Alkitab kita. Kita menemukan untayan-untayan prinsip kehidupan yang membuat kita paham dan mengerti ini dan itu. Tapi kalaupun suatu ketika setelah pemahaman hikmat yang kita peroleh pun ada beberapa hal atau banyak hal yang tidak paham kita paham dan mengerti. Tetapkan yang satu ini, bahwa kita meyakini di balik semua itu Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Sehingga hati kita itu tenang, tidak kemerungsung, tidak gerusa-gerusu, tidak khawatir dan takut. Kita yakin meskipun banyak hal juga yang tidak kita paham dan mengerti. Kita tahu bahwa kedaulatan Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Dalam kitab Amsal 25 ayat yang kedua, penulis yang sama Salomo berkata kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja, R-nya huruf kecil, raja-raja ialah menyelidiki sesuatu, segala sesuatu. Marilah Bapak Ibu Saudara sebagai tanda petik raja-raja yang R-nya huruf kecil. Bukankah Tuhan menunjuk kita menjadi raja, menjadi orang-orang yang memerintah, menjadi orang yang mengelola segala sesuatu di atas muka bumi seperti seorang raja. Kemuliaan kita katanya menyelidiki segala sesuatu. Boleh selidiki segala sesuatu. Minta hikmat Tuhan. Kalau satu dua hal, banyak hal tidak kita paham. Minta hikmat kepada Tuhan. Tapi ada hal tertentu merupakan kedaulatan Tuhan. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan segala sesuatu. Maksudnya adalah bukan berarti kontradiktif. Kita coba mencari, Tuhan nutupi. Bagaimana caranya kita tahu. Tapi maksudnya adalah tetap di dalam hikmat kita. Ada hal-hal yang tidak kita paham dan mengerti. Kalau itu yang terjadi, tetapkan, putuskan, bulatkan dalam hati kita. Bahwa kita yakin Tuhan yang pegang kehidupan kita. Jika seseorang memiliki prinsip di dalam hidupnya takut akan Tuhan. Bukan takut karena takut dihukum atau takut tidak diberkati. Tapi takut karena respect, karena menghargai, menghormati Tuhan. Orang-orang yang seperti itu pasti akan menemukan hikmat demi hikmat kehidupan. Hikmat yang Tuhan akan taruh di dalam kehidupannya. Ketika kita melandasi hidup kita, kita respect, hormat, menghargai Tuhan. Kita mengasihi, mencintai Dia. Selalu jalan kita dituntunnya menemukan hikmat demi hikmat yang akan membantu kita. Bahkan dikatakan seseorang yang berhikmat, wajahnya bercahaya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang punya hikmat, wajahnya senantiasa berseri-seri. Dia tersenyum karena apa? Dia menemukan jawaban demi jawaban. Meskipun tadi ada hal-hal tertentu juga yang tidak kita temukan jawabannya. Tetap percayalah kepada Tuhan kita. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang-orang yang punya komitmen pribadi dengan Tuhan. Pasti orang itu menghargai otoritas di atasnya. Ketika kita berbicara mengenai kembali kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus merupakan tanda selesainya apa yang ditugaskan atau apa yang harus dikerjakan Yesus selama di atas muka bumi. Kita meyakini Yesus adalah Allah Putra itu berinkarnasi, mengambil rupa di dalam daging sama seperti kita, bedanya tidak berbuat dosa. Dari lahir, kemudian besar, bertumbuh dewasa di dalam bimbingan orang tuanya. Umur 12 tahun diajak ke bait Allah. Sepanjang umur 30 tahun mulai melayani, menyembuhkan yang sakit, berbuat baik. Membuat yang kusta tahir, yang lumpuh akhirnya berjalan. Dan akhirnya 3,5 tahun pelayanannya mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari ketiga dan akhirnya terangkat ke sorga. Kenaikan Yesus berbicara mengenai perjalanan Yesus yang dilakukan karena ketaatan kepada otoritas, kepada kehendak Bapanya dan Dia tuntaskan. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen selalu punya nilai dan prinsip ini. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan selalu tunduk kepada otoritas yang Tuhan taruh di atasnya. Karena nilai yang demikian Yesus hidupi pula. Dia berikan contoh dan teladan. Bahkan dari saat baptisan air. Padahal Yesus kan tidak berdosa. Padahal baptisan air itu kan bukti. Orang itu bertobat. Orang itu hidup lamanya dikubur dan hidup baru. Dia mulai dengan hidup baru. Yesus kan tidak berdosa.
Tetapi baptisan pun karena ketaatan. Semua perjalanan Tuhan karena ketaatan kepada kehendak Bapanya. Hidup anak-anak Tuhan haruslah juga taat kepada otoritas di atasnya. Minimal ada 4 otoritas ini yang Tuhan taruh dalam hidup manusia. Dan ada di atas kita. Otoritas yang pertama adalah orang tua. Setiap kita lahir dalam keluarga, setiap kita akhirnya Tuhan percayakan orang tua jasmani dalam hidup kita. Meskipun memang ada kasus-kasus tertentu. Sejak kecil ada anak-anak yang dibuang sehingga tidak punya orang tua. Tapi akhirnya anak itu dibesarkan mungkin dengan keluarga besarnya, dengan paman bibinya atau dengan kakek neneknya. Pokoknya dalam keluarga, dalam hidup kita, ketika kita bertumbuh dewasa pun Tuhan taruh otoritas yang namanya orang tua. Dan pesan Tuhan di dalam Alkitab kita konsisten. Tuhan berulang kali berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan berbahagia di atas muka bumi. Lihat Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Tuhan selalu menghargai otoritas. Dan otoritas selalu datang dari Tuhan. Dia berikan kepada manusia, kepada orang-orang tertentu di atas kita. Dan tunduk kepada otoritas merupakan wujud seperti Salomo berkata, tunduklah kepada penguasa, kepada raja, seperti sumpahmu kepada Allah. Maksudnya komitmen orang yang berkomitmen kepada Tuhan pasti menghargai otoritas di atasnya. Bukan hanya dalam keluarga, orang tua sebagai otoritas. Yang kedua, kita mengerti bahwa pemerintah pun adalah wakil Allah. Bukankah kita bagian dari masyarakat? Bukankah kita bagian dari pemerintahan, dari sebuah negara, dari sebuah lingkungan? Cara kita bermasyarakat, berwarga negara pun Tuhan pilih pemerintahan-pemerintahan yang ada di atas kita. Nanti kita akan melihat bagaimana Paulus pun menjelaskan, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana ketundukan kepada pemerintah. Di keluarga kita punya orang tua. Sebagai warga negara, di atas kita ada pemerintah. Tuhan selalu berhubungan dengan otoritas dan Tuhan menghendaki kita tunduk di dalam otoritas itu. Lalu yang ketiga, berbicara mengenai atasan atau bos atau pemimpin di dalam pekerjaan. Kalau kita bekerja juga, kita meniti karir, ingat. Ada pemimpin-pemimpin. Rasul Paulus berkata, kalau kita hamba-hamba, kalau kita adalah pegawai, kalau kita orang yang bekerja, lakukan dengan segenap hati, jangan cuma di hadapan penguasa atau pemimpin kita untuk mencari muka, supaya kita dipromosi begitu rupa. Tetapi dengan takut dan gentar akan Dia. Karena dari Tuhanlah, kata Paulus, kita mendapat upahnya. Di keluarga ada otoritas. Kita berwarga negara dalam masyarakat ada otoritas namanya pemerintah. Dalam marketplace tempat pekerjaan pun ada otoritas. Termasuk pemimpin-pemimpin rohani. Kalau kita bergereja, kalau kita jadi jemaat, Tuhan juga taruh pemimpin-pemimpin, gembala-gembala. Entah full timer, entah volunteer, Tuhan taruh pemimpin-pemimpin. Apalagi gereja Mawar Sharon, kita memakai connect group, kita hidup di dalam connect group. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan taruh di atas hidup kita. Kita Petrus berkata, hargai mereka karena mereka lah yang berjaga-jaga atas hidup kita. Jangan suka memberontak supaya pemimpin-pemimpin rohani kita tidak melakukannya dengan keluh kesah karena melihat jemaatnya susah diatur. Tapi saya yakin jemaat gereja Mawar Sharon selalu mengerti, menghargai otoritas di atas kita. Tuhan selalu mengajar, bahkan Yesus sendiri. Kenaikan Yesus berbicara mengenai bagaimana Dia menyelesaikan kehendak Bapanya. Dia finishing well. Dia taat kepada kehendak Bapa. Biar spirit yang demikian ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita timbul pertanyaan juga. Kalau gitu Pastor Bernard, bagaimana cara membedakan ketundukan, apakah harus 100%? Bagaimana kalau orang-orang itu mengajak kita melakukan hal-hal yang salah? Saya berpikir yang menjadi saringan dua hal ini jangan ikuti kata otoritas kalau yang pertama membawa kita murtad dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau ada seseorang entah itu siapapun di atas kita mengajak kita untuk kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah disitulah kita bisa menolak dengan tegas. Atau yang kedua bagaimana kita memisahkan apakah itu betul ketundukan atau pemberontakan. Yang kedua ini biarkan menjadi saringan di hati kita ketika otoritas siapapun di atas kita mengajak kita berbuat dosa atau mengajak segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tolak juga dengan tegas. Tapi kalau selain itu hanya karena sebatas peraturan tertentu, hanya karena sebatas kebijakan ini dan itu saja,
Hargai otoritas di atas kita. Karena tak kebetulan Tuhan taruh otoritas-otoritas pemimpin-pemimpin itu di keluarga, di pemerintahan, di masyarakat, di tempat pekerjaan maupun dalam gereja, dalam kita berjemaat. Hargai pemimpin itu. Mau diusahakan kayak apapun, kematian itu bakal menjemput kita. Oleh karena itu betapa kita perlu mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan meskipun masa depan kita gak ngerti. Minggu depan apa yang terjadi kita gak mengerti. COVID-19 selesainya kapan kita juga gak mengerti. Day by day, hari demi hari berdoa, berserah kepada Tuhan, melakukan pekerjaan kita, siapkan anak-anak kita. Sebagian besar dari kita, anak-anak kita masih kecil, kita didik mereka di rumah menggantikan guru sementara. Guru pakai online lalu kita bantu. Kita lakukan ini dan itu dengan tujuan supaya kita siapkan segala sesuatu, selesaikan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di tengah-tengah ketidaktahuan kita akan masa depan. Sambil kita serahkan ke Tuhan karena kita menyadari satu saat yang namanya kematian tak akan bisa ditolak. Seperti usaha menahan angin tak mungkin. Peperangan yang sengit katanya ayat kalimat berikutnya itu menunjukkan bahwa terus kehidupan akan bergulir. Dan tetap kematian itu akan satu saat menjemput kita. Kematian itu pasti Bapak Ibu Saudara. Hanya waktunya saja kapan kematian menjemput Bapak Ibu Saudara dengan saya. Tak seorang pun yang tahu. Penuh misteri, tapi biarkan tetap menjadi misteri supaya hari demi hari kita tidak sembarangan, supaya hari demi hari kita hidup takut akan Tuhan, supaya hari demi hari kita kerjakan yang terbaik, hari demi hari kita mengandalkan Dia. Kadang-kadang kita merasa gak adil sekali hidup di atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita korban, belajar kita lepaskan pengampunan. Kalau boleh ada waktu-waktu tertentu kita membela diri, bela dirilah. Maksudnya memperjuangkan hak kita dengan cara-cara yang tepat dan bijaksana. Tapi kalau itu pun sudah kita tempuh, tetap ketidakadilan itu ada atau kita alami. Maka hal yang terakhir, kita perlu tahu bahwa pastilah di balik semua itu Tuhan turut bekerja. Yang kita bisa lakukan adalah menerima, lalu melepaskan pengampunan. Tapi janganlah kita jadi pelaku kejahatan itu. Janganlah kita menjadi orang yang merancang kecelakaan bagi orang lain. Kalau jadi korban, saya doakan juga jangan kita jadi korban. Tapi kalaupun akhirnya kita jadi korban ketidakadilan, ya mau bagaimana lagi meskipun kita sudah benar. Tapi yang satu ini jangan sampai pernah kita menjadi pelaku kejahatannya justru mendatangkan celaka bagi orang lain. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tak pernah dalam hatinya akhirnya merancangkan sesuatu yang jahat dan buruk. Justru rancanglah hal yang baik dan berguna bagi orang-orang lain. Saya mengerti secara manusia, kadang-kadang kita tidak paham dan kita tidak mengerti. Kenapa? Ketidakadilan itu Tuhan langsung tidak hukum. Tapi biarkan 2 Petrus 3 ayat 9-10 itu mengingatkan kita. Bahwa Tuhan menghendaki tak seorang pun binasa. Karena urusannya adalah kekekalan dan hidup sementara di atas muka bumi. Penderitaan kita hanya sementara. Tapi urusan orang-orang itu dalam kekekalan sehingga Tuhan begitu sabar. Tapi percayalah Tuhan itu gak lalai menepati janjinya. Tuhan itu gak lalai, Dia hakim yang adil. Diberikannya upah yang sesuai. Tapi Tuhan melihat dari sudut pandang kekekalan, Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Ada ganjaran, hukuman, ada pahala. Kadang-kadang kayak upahnya ya tertukar ya. Harusnya orang benar dapatnya pahala dong, dapatnya hadiah. Ini malah orang fasik. Harusnya orang fasik dapat hukuman, ini malah kasih karena orang benar. Kadangkala kita melihat ketidakidealan itu. Tapi saya meyakini kembali. Jangan sesat di kitab Galatia, Paulus berkata, apa yang kita taburkan, itu yang kita tuai. Seolah-olah upahnya ketukar. Tapi percaya atau enggak, itu enggak lama. Sepertinya tertukar. Ganjaran hukuman itu jatuhnya ke orang benar. Upah pahala jatuhnya ke orang fasik. Sepertinya salah alamat, salah kirim. Saya yakin surga gak pernah salah kirim. Meskipun seolah-olah untuk singkat, untuk waktu yang sementara yang singkat. Sepertinya salah kirim, tapi enggak. Karena saya meyakini Tuhan yang berdaulat di atas semuanya. Jangan sesat. Paulus berkata di kitab Galatia, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Dari pasal 8 ini ada 3 aplikasi yang kita bisa lakukan. Yang pertama, taat dan tunduk kepada otoritas.
Tuhan memberikan otoritasnya kepada manusia di atas kita. Entah itu orang tua, entah itu pemerintah, entah itu atasan, pemimpin bos kita di perusahaan atau partner bisnis kita. Atau juga pemimpin rohani di gereja dalam pengembalaan. Tunduk dan taat kepada otoritas. Yang penting bukan membawa iman kita menyangkal Tuhan Yesus atau mengajak kita berbuat dosa. Dua hal itu kita tolak dengan tegas, tapi yang lain hanya keputusan, kebijakan tertentu, aturan tertentu, taat saja. Karena memang pemimpin-pemimpin perlu mengambil keputusan. Yang kedua, responi dengan bijaksana terhadap ketidakadilan. Yang pasti janganlah jadi pelaku kejahatan. Kalaupun kita jadi korban kejahatan, perjuangkan dengan baik. Kalau sudah diperjuangkan, tetap akhirnya kasih kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Karena pasti, jangan sesat, apa yang kita tabur pasti kita akan tuai dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, nantikan upah yang sesuai. Ada ganjaran atau hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Tapi ada upah, ada pahala kepada orang-orang yang berbuat baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kalau Yesus saja menyelesaikan sampai selesai tugas kehendak Bapaknya di atas muka bumi. Kata firman Tuhan, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, bahkan taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Setelah itu dia bangkit pada hari yang ketiga, dan hari ini kita peringati sebagai kenaikan Yesus Kristus. Itu menunjukkan sepanjang 33,5 tahun hidupnya di atas muka bumi, Yesus kita menyelesaikan sampai akhir, finishing well. Melakukan taat, melakukan kehendak Bapaknya. Demikian doa saya kepada jemaat Tuhan. Kita semua pun menyelesaikan kehendak Tuhan kita. Taat kepada otoritas. Tuhan kasih beberapa orang untuk memimpin menuntun kita. Ada aturan, ada kebijakan, ada keputusan yang perlu kita taat dan tunduk kepada mereka. Sambil kita terus menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Selesaikan sampai tuntas, selesaikan sampai akhir. Karena satu ketika maut akan menjemput kita. Seperti Yesus harus kembali lagi ke sorga. Tempat dia berasal, demikian kita pun. Hanya sementara di atas muka bumi. Kita harus kembali kepada Bapa kita dalam kekekalan lewat maut yang menjemput kita. Oleh karena itu kerjakan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Punyalah kerinduan, selesaikan sampai garis akhir. Hiduplah benar di dalam otoritas. Haleluya. Amin.